Berkurban tak hanya dominasi orang dewasa, namun kini anak-anak kecil juga sudah banyak yang berkurban. Rain Muhammad Sakheva, bocah kelas 6 SD di Tangerang Selatan ini selalu menabung dari uang jajannya sehari-hari demi mewujudkan mimpinya untuk berkorban 1 ekor sapi. Seperti anak-anak pada umumnya, Rain Muhammad Sakheva menghabiskan separuh harinya belajar di sekolah. Rain siswa kelas 6 SD Islam Al-Syukro Universal di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Selain tekun belajar, Rain juga belajar untuk membiasakan diri menabung. Tapi untuk tahun ini ada tujuan mulia di balik tabungannya. Idul Adha tahun ini momen spesial baginya. Rain berniat untuk berkurban dengan uangnya sendiri. Niat berkurban muncul sejak 3 tahun lalu. Untuk wujudkan mimpinya, setahun belakangan Rain selalu menyisihkan uang jajannya. Celengan khusus pun ia siapkan. Namanya celengan kurban. Biar untuk berbagi kepada warga sekitar dan ya untuk mendapat pahala. Tiap hari Rain mendapat uang jajan Rp15.000. Berapapun sisanya wajib ia sisihkan untuk tabungan kurban. Setelah setahun tabungan Rain terkumpul Rp3.500.000. Cukup untuk membeli seekor kambing. Tapi Rain ingin membeli seekor sapi untuk kurbannya. Untuk menutupi kekurangannya, Rain dibantu uang tabungan 2 adiknya sebesar Rp6 juta dan tambahan dari ayahnya. Semangat bukan hanya saat menabung, Rain juga semakin semangat saat memilih sendiri hewan kurbannya. Pilihannya jatuh pada sapi seberat 300 kg ini. Harganya Rp13.600.000. Sapi kurbannya nanti akan diantarkan ke sekolah Rain. Saya pikir itu merupakan suatu niat yang bagus ya, karena sejak sebulan yang lalu kita sudah mengumumkan bahwa bulan depan kita akan mengadakan kurban di sekolah dan semua murid untuk dihimbau untuk menabung atau infak di sekolah. Kegiatan berkurban yang sering Rain lihat sejak kecil salah satu dorongan niatnya berkurban. Untuk saya sebagai orang tua, siapa yang nggak bangga ya, anak seusia itu udah ada kemauan untuk berkurban, berbagi dengan sesama gitu. Jelas saya bangga, berarti nilai-nilai agama yang selama ini saya ajarkan menyerap di hati dia. Mudah-mudahan dia memang niat berkurban ini benar-benar tulus karena Allah, bukan karena embel-embel apa-apa gitu. Sukses membeli kurban tahun ini, Rain berharap tiap tahun ia bisa berkurban. Uang jajan jadi andalannya untuk mengumpulkan uang membeli hewan kurban. Enggak kan, ntar dapat imbalannya sama Allah. Imbalannya apa? Ya, pahala yang berkali lipat. Kurban adalah mengeluarkan uang untuk membeli sapi dan kambing. Menyumbangkan kambing atau enggak sapi. Buat apa tuh? Untuk dimakan dagingnya. Memotong sapi atau kambing untuk masyarakat yang tidak mampu. Tak berbeda dengan Rain, anak-anak kelas 4 Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas semangat untuk berkurban sendiri. Setiap pagi mereka menyisihkan uang jajannya sebelum mulai belajar. Naya bertugas jadi bendaharanya. Ia yang mengatur dan mengingatkan teman-temannya untuk menabung. Nominalnya beragam, mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000. Sebulan penuh menabung, tabungannya terkumpul Rp2,5 juta. Cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Uang tabungan langsung mereka serahkan ke panitia kurban sekolah. Karena saya ingin mengikuti sunnah Nabi, supaya mendapatkan banyak pahala dari Allah. Karena ingin disayang Allah, jadi saling berbagi. Karena aku mau bersedekah dengan uangku untuk membeli sapi atau kambing. Sejak tahun 1999, sekolah ini sudah membiasakan siswanya berkurban. Anak-anak kenapa mereka diberikan latihan dari sekarang? Karena rasa cinta pada uang, pada harta itu kan makin lama makin besar tuh. Nah, kalau mereka dilatih dari sekarang untuk mereka mulai berkurban, mulai bersedekah, itu harapannya ketika mereka sudah jadi mukallaf, mereka sudah terkena beban untuk menjadi seorang muslim sejati, mereka sudah terbiasa untuk bersedekah, mereka sudah terbiasa untuk berkurban.
Mengenalkan pada anak proses berkurban salah satu cara untuk memberikan pendidikan agama. Iya, sebenarnya kan kalau lihat dari cerita tentang sejarah bagaimana berkorban, itu kan sebenarnya mengajarkan anak itu mau rela berkorban untuk orang lain, ya. Jadi kan itu poin utama dari kenapa kita berkorban. Nah, dampak positifnya juga sebenarnya anak jadi belajar menabung gitu ya, tidak boros, atau anak juga bisa menyisihkan sebahagian uang jajannya sehingga dia juga bisa berhemat begitu untuk suatu tujuan yang lebih besar lagi. Namun mengenalkan proses berkurban tentu harus dengan pendampingan orang tua. Nah, selama prosesnya benar, selama tujuannya sampai, selama anak ini juga akhirnya memahami nilai-nilai positif dan tidak malah merugikan dirinya dan keluarganya misalnya, rasanya sih nggak masalah gitu. Tapi ketika anak itu jadi berlebihan atau malah menuntut, jadi sombong, atau kemudian malah tadi rendah diri karena dia tidak berkorban, nah itu yang sebenarnya message utamanya tidaklah sampai dengan baik kepada anak. Selain pendidikan agama, banyak nilai positif dalam niat berkurban untuk anak. Mulai dari menabung hingga berbagi rezeki dengan sesama. Belajar agama sejak dini dan menumbuhkan pula jiwa sosial anak sejak kecil. Muhammad Saifuddin melaporkan untuk NET. Iya Sakti, jadi sangat terlihat ya peran orang tua itu memang sangat penting untuk mengarahkan anaknya dari hal-hal yang lebih ke positif. Betul. Gitu. Jadi seperti tadi Fuad yang ingin membeli handphone, akhirnya diarahkan untuk membeli hewan kurban oleh orang tuanya. Betul sekali, memang anak-anak masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya ya. Betul sekali. Jadi ngomongin